Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini kita sampai dengan pencarian data atau searching. Nah, kita sering ya melakukan pencarian data, mungkin di Microsoft Word ataupun di yang lainnya ya. Jadi kita akan mencari data atau mungkin dari kalimat atau paragraf yang sudah kita tulis, kemudian kita cari kata yang akan kita cari, kemudian kita search gitu ya. Nah, gimana sih proses pencarian itu sebenarnya terjadi, atau gimana caranya melakukan proses pencarian atau logikanya seperti apa sih? Nah, kita coba pelajari di sini ya. Pencarian di sini metodenya yang akan saya sampaikan ada 3. Yang pertama yaitu pencarian secara beruntun atau dengan metode sequential search. Kemudian yang kedua adalah pencarian beruntun dengan sentinel. Kemudian yang ketiga adalah pencarian bagi 2 atau binary search. Yang pertama di sini ada pencarian beruntun atau sequential search. Nah, di sini konsepnya yaitu membandingkan setiap elemen larik satu persatu secara urut atau beruntun, mulai dari elemen pertama sampai dengan elemen yang terakhir. Jadi di sini dia akan mencocokkan nilai-nilai yang dicari ke dalam atau nilai yang dicari dengan data yang ada di array-nya ya, karena di sini pencarian datanya masih menggunakan array. Ada 2 macam pencarian beruntun, yaitu pencarian pada array yang sudah terurut dan pencarian pada array yang belum terurut. Nah, jadi untuk metode sequential search ini bisa digunakan untuk mencari data, baik itu datanya sudah terurut maupun belum terurut. Nah, ini untuk algoritmanya dari sequential search. Ini contoh datanya. Ini contoh datanya. Kemudian yang akan dicari di sini yang dicari adalah nilai 21. Nilai 21 ini tersimpan dalam variabel X. Sehingga nanti untuk proses pencariannya di sini elemen yang akan dicek adalah nilai 13, 16, 14, 21. Berarti dia akan selalu mengecek di sini, menyamakan apakah di posisi 1 di sini nilainya sama dengan X, nilainya sama dengan X atau tidak. Kalau misalkan dia tidak, berarti dia ditemukan atau tidak ditemukan. Untuk proses dari metode sequential ini dia akan tetap dilanjutkan. Nah, ternyata di sini tidak sama. Berarti dia tetap melakukan di elemen berikutnya, yaitu elemen yang kedua atau indeksnya, indeks ke 1 ya. Di sini apakah sama dengan X nilainya? Ternyata enggak juga, karena di sini X-nya berapa? Nilainya adalah 21. Sedangkan di sini elemen kedua nilainya 16. Kemudian kita lanjutkan untuk pengecekan di elemen berikutnya. Apakah elemen ketiga nilainya 14 ini sama dengan elemen yang kita cari di elemen X atau variabel X. Ternyata ini juga tidak sama. Kemudian X yang kita cari kita cocokkan lagi dengan elemen yang ada di 4. Ternyata nilainya sama. Berarti dia ditemukan. Ditemukannya di mana? Di indeks ketiga elemen ke-4. Nah, ini sudah ada yang ditemukan, tetapi untuk metode ini dia tetap akan lanjutkan di elemen berikutnya, yaitu apakah X di sini nilainya sama dengan elemen yang kelima? Ternyata tidak sama juga. Kemudian cari lagi apakah di elemen ke-6 nilainya sama dengan X? Ternyata di sini nilainya sama. Berarti dia ditemukan ada 2 angka yang dicari, atau ada 2 angka yang sama dengan nilai yang ada di dalam variabel X. Nilai tersebut ditemukan pada posisi elemen ke-4 dan elemen ke-6. Berarti di sini indeksnya ke-3 dan indeksnya ke-5 ya.
Nah, ini sudah ditemukan. Jadi prosesnya dia akan cek satu per satu. Nah, algoritmanya sangat sederhana untuk yang sekuensial. Nah, di sini ini adalah codingnya. Jadi kalau codingnya di sini untuk sekuensial cukup dengan masuk dalam perulangan, kemudian pencocokannya ini hanya dengan if array di masing-masing indeks apakah sama dengan variabel yang kita cari. Oke, saya jelaskan dari atas ya. Nah, di sini arraynya adalah A. Ini arraynya. Kemudian di sini elemennya ada 10. Ini datanya ya. Ini datanya. Di sini dimulai dari indeks 0, indeks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti karena mulai indeksnya dari 0 berarti sampai dengan 9 karena dia elemennya ada 10. Nah, di sini nilai arraynya dia sudah inputkan statis, berarti dia diinputkan langsung pada saat deklarasi array ya. Nama arraynya adalah A. Kemudian di sini adalah perulangan untuk menampilkan data dari array yang sudah diinputkan. Nah, di sini sebelum memanggil variabel array di masing-masing indeksnya, di sini ada menjalankan fungsi, ada fungsi setW4. Di sini adalah untuk spasi. Spasi seperti apa maksudnya? Spasi pada saat menampilkan biar nanti ada jarak. Misalkan jaraknya di sini ada 12. Kemudian di sini ada spasinya 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian angka yang kedua 24. Kemudian spasi lagi 1, 2, 3, 4, baru di sini 13. Jadi biar ada jeda antara nilai di elemen 1 sampai dengan elemen ke-10 atau indeks 0 sampai dengan indeks ke-9. Kemudian kita diminta untuk menginputkan variabel menginputkan nilai ke dalam variabel bil. Di sini adalah yang dicari. Kita akan mencari nilai berapa yang akan kita cari itu kita simpan dalam variabel bil. Nah, di sini karena kita masih menggunakan array, otomatis kita dalam mencarinya juga harus menggunakan perulangan. Karena nilai yang akan kita cari itu di antara 0 sampai dengan 9. Berarti kita akan mulai dari sini. Dimulai dari sini. Nah, dimulai dari indeks ke 0. Indeks ke 0-nya berarti nilainya berapa? Sebentar. Indeks ke 0 di sini pada saat i sama dengan 0, maka if-nya apalagi syaratnya di sini if a indeks ke i, berarti indeks ke 0 kan, di sini indeks ke 0 sama dengan bil. Nah, misalkan kita inputkan dulu nih yang akan kita cari. Yang akan dicari misalkan yang kita masukkan ke dalam bil sini ya, misalkan nilainya adalah 13. Misalkan di sini nilai yang saya cari adalah 13. Berarti di sini ini nilainya adalah 13 ya. Berarti indeks 0 itu nilainya berapa? Nilainya yang indeks ke 0 itu 12. Apakah di sini sama dengan 13 yang kita cari? Berarti untuk indeks yang ke 0 di sini nilainya tadi kan 12 ya. 12 berarti 12, kemudian yang dicari di sini adalah 13. Berarti 12 itu apakah sama dengan 13? Jawabnya adalah tidak sama. Berarti lanjut ke i++. Berarti sekarang i sama dengan 1. Ada if lagi. If pengecekan lagi a
indeks ke berapa? I-nya tadi berapa? I-nya 1. Berarti indeks ke 1 apakah sama dengan variabel yang dicari? Variabel pil yang isinya adalah 13. Berarti nilainya berapa sekarang? Indeks ke 1 di sini nilainya berapa? Indeks ke 1 itu nilainya mana sih kursornya? Nih, indeks ke 1 nilainya adalah 24. Berarti 24 apakah sama dengan nilai 13 yang kita cari? Ternyata 24 itu tidak sama dengan 13, berarti jawabannya adalah tidak sama. Kemudian I yang ke berapa sekarang? I plus plus menjadi I sama dengan 2. Pengecekan lagi, if array A yang ada di indeks 2 apakah sama nilainya di dalam variabel pil yang tadi kita inputkan angka 13. Indeks kedua nilainya berapa? Indeks kedua berarti dia nilainya ada 13. 13 sama dengan yang dicari berapa? 13 juga. Nah, di sini apakah nilainya sama? Nah, di sini nilainya adalah sama. Kemudian kalaupun sama, di sini perulangannya tetap masih akan jalan. Kenapa? Karena perulangan di sini dia akan berhenti sampai I lebih kecil dari 10. Artinya dia tetap akan diulang sampai I sama dengan 9. Berarti di sini I plus plusnya I-nya sekarang menjadi 3. If A indeks yang ketiga apakah sama dengan variabel pil yang tadi sudah kita inputkan dengan nilai 13. Indeks ketiga nilainya berapa? Nilainya 25. Apakah sama dengan 13? Nilainya dia tidak sama karena 25 lebih besar dari 13. Kemudian I plus plus lagi, jadinya sekarang I sama dengan 4. I sama dengan 4, cocokkan lagi nilainya. If apakah yang ada di dalam array A indeks keempat itu nilainya sama dengan variabel pil yang sudah kita inputkan tadi. Di sini nilainya untuk indeks keempat berapa? 10 sama dengan nilai yang ada di pil yang sudah kita inputkan. Pilnya tadi 13, ternyata dia tidak sama. Kemudian plus plus lagi, sekarang jadi I sama dengan 5. Pada saat posisinya di indeks ke-5, apakah nilai yang ada di indeks ke-5 itu sama dengan nilai yang ada di variabel pil? Di sini indeks ke-5 nilainya adalah 13. Kemudian yang dicari di variabel pil adalah 13. Ternyata 13 sama 13 itu sama. Berarti ditemukan lagi. Kemudian plus-plus lagi, sekarang I-nya sama dengan 6. Nah, sama dengan 6, kita cek lagi. If array yang ada di indeks ke-6 apakah sama nilainya dengan nilai yang ada di variabel pil? Dicek di sini. Indeks ke-6 nilainya 21. Apakah sama dengan 13 yang ada di dalam pil? Nilainya dia tidak sama. I plus plus lagi, sekarang yang ke-7. If array A indeks ke-7 apakah sama dengan nilai yang ada di variabel pil? 7 nilainya berapa? 15. Apakah sama dengan nilai 13 yang ada di pil? Ternyata jawabannya tidak sama. Kemudian plus-plus lagi, sekarang I-nya menjadi 8. Cek lagi. If array indeks 8 apakah sama dengan nilai yang ada di variabel pil? 8 nilainya berapa? 15. Kemudian apakah sama dengan nilai yang ada di bilangan atau variabel pil? 15 dengan 13 tidak sama juga. Kemudian I plus plus lagi, sekarang I yang ke-9 kita cek lagi apakah atau jika array A pada indeks 9 nilainya sama dengan nilai yang ada di variabel pil, maka akan ditampilkan. Tetapi ternyata di sini dia tidak ada ya, sehingga di sini indeks ke-9
Ini ke-9 nilainya berapa? 18. Di sini apakah sama dengan nilai 13 yang ada di dalam variabel B yang kita cari? Ternyata tidak ada. Kemudian I++, lagi, sekarang I-nya sama dengan 10. I++ di situ ternyata syaratnya, di sini syaratnya adalah I sama dengan I kurang dari 10. Berarti di sini dia sudah tidak memenuhi syarat. Nah, kita cek dari atas. Di sini dari indeks 0 sampai dengan indeks ke-9 yang ditemukan di mana yang sama nilainya. Di sini nilainya sama. Nah, ketika nilainya true, maka dia akan menampilkan kalimat angka yang dicari berada di indeks. Nah, di sini berarti karena dia true, maka dia menampilkan angka yang dicari berada di indeks ke I-nya berapa itu? I-nya adalah 2. Kemudian tadi ditemukan lagi di mana? Di indeks ke-5. Berarti dia juga menampilkan angka yang dicari berada di indeks ke I-nya berapa? 5. Nah, ini proses dari sequential sort ya. Jadi codingnya cukup sederhana, hanya pencariannya ini, pencocokannya menggunakan if yang ada di dalam masing-masing array, yang ada di dalam array di masing-masing indeks, dia cocokkan dengan variabel bil. Kenapa bil? Karena di sini menggunakan variabel bil ya. Kalau dengan variabel yang lain silahkan dicocokkan. Di sini apakah sama nilainya dengan nilai yang ada di variabel bil. Nah, perintah ini harus masuk dalam perulangan. Kenapa? Karena di sini dia mencari nilai dalam array, sehingga dia harus masuk ke dalam perulangan. Kalau tidak dalam perulangan, nanti dia tidak akan pernah ditemukan karena datanya di dalam array. Nah, kemudian metode yang kedua, di sini ada pencarian beruntun sentinel. Algoritma ini merupakan pengembangan dari algoritma pencarian beruntun. Di sini yang dimaksud dengan sentinel adalah elemen fiktif atau maya atau tidak nyata ya. Di sini fiktif, yang sengaja ditambahkan sesudah elemen terakhir dari larik tersebut. Berarti namanya sentinel itu adalah tempat yang ditambahkan di elemen terakhir setelah elemen yang ada di dalam array. Nah, elemen ini bersifat fiktif atau maya atau tidak nyata ya. Jadi jika elemen terakhir dari larik itu adalah ln, larik ke n, maka untuk sentinelnya berada di n plus 1. Nah, ini kalau misalkan tadi kan ada array, misalkan arraynya adalah A. Di sini elemennya ada 3. Berarti sentinelnya nanti berada di elemen ke-4. Karena dia n plus 1. Akibatnya, proses pencarian akan selalu menemukan data yang dicari. Akan tetapi, harus selalu diperiksa letak data yang ditemukan. Apakah di antara elemen-elemen larik yang sesungguhnya, atau antara 1 sampai dengan elemen ke n. Atau apakah itu ditemukan pada elemen fiktif, yaitu di elemen n plus 1. Jadi nanti di sini pencariannya dengan 2 tahap ya. Jadi nanti kalau sudah ditemukan, dia akan ngecek ditemukannya itu di mana, di elemen 1 sampai dengan n atau di n plus 1. Nah, ini contohnya dari proses algoritma dengan metode pencarian sentinel ya. Ini ada datanya, data arraynya. Di sini ada 6 elemen. Kemudian nilai yang dicari ini elemennya ada 6. Kemudian nilai yang dicari di sini masih dengan variabel x, nilainya adalah 21. Maka tambahkan 21 nilai yang ada di x ini sebagai elemen sentinel, berada di posisi n plus 1. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Ini tadi kan elemennya di sini kan, elemen terakhir ini adalah n, kemudian n plus 1
ini adalah sentinelnya. Elemen yang diperiksa dalam pencarian yaitu dari elemen ke-1 dari mulai 13 ini ya, 13, 16, 14, 21. Ternyata 21 sama dengan nilai yang dicari di X tadi. Elemen larik yang dikembalikan adalah elemen yang keempat, karena 4 itu tidak sama dengan N plus 1. Artinya di sini posisi 4 nilainya adalah 21 yang sama dengan nilai X yang tadi kita cari, itu kan nilainya sama. Kemudian dia cek lagi, pengecekannya elemen 4 ini ternyata tidak sama dengan N plus 1 karena posisinya dia berada di elemen keempat, berarti bukan di N plus 1. Berarti nilai 21 yang kita cari itu memang benar ada di dalam array. Berarti nilai X sama dengan 21 terdapat pada elemen larik semula. Kemudian misalkan masih sama nilainya adalah yang dicari sekarang 13 ya, nilai ininya masih sama untuk nilai apanya, array-nya. Ini sebentar, nilai yang dicari adalah 13, kemudian 13 itu akan dicek. Nah di sini mulai pengecekannya dari elemen 1, ternyata elemen 1 ini sudah sama dengan nilai yang ada di X. Maka pencocokan yang kedua di sini, apakah posisi yang ke-1, elemen ke-1 itu posisinya tidak sama dengan N plus 1? Ternyata benar, karena 1 itu lebih kecil sama dengan N ya, maka dia ditemukan. Berarti dia ada dalam array tersebut. Nah, di sini ada beda dengan beruntun sekuensial tadi. Kalau yang sekuensial itu data ditemukan ataupun tidak, tetap dia akan proses mengulang ya, perulangannya akan sampai habis. Dia akan ngeceknya sampai dengan array itu habis. Tapi kalau yang beruntun ini dia berhenti jika data itu sudah ditemukan. Jika data yang ada di dalam variabel cari atau yang ada dalam variabel X itu sama dengan nilai yang ada di dalam array ini, dia berhenti. Nah ini contoh lain, kalau misalkan yang dicari adalah nilai 15. Kalau nilai 15 di sini ternyata dicocokkan dengan semua nilai yang ada dalam array. Di sini ternyata tidak ada 13, 16, 15, 21, 76, 21 ini kan tidak ada dengan nilai 15. Tetapi setelah selesai pada elemen ke-6 di sini ditemukan ada nilai 15 pada posisi N plus 1. Di sini adalah N-nya. Berarti otomatis di sini X akan selalu ditemukan ya, karena sentinel itu dia akan menambahkan ruang ruang sendiri di posisi N plus 1, sehingga logikanya kalau ada tempat lain di situ atau ditambahkan tempat untuk menyimpan nilai yang dicari, ketika dicari pasti akan ditemukan ya. Nah di sini nilai yang dicari yaitu X ternyata ada di mana posisinya? Ada di elemen ke-7. Nah elemen ke-7 itu dicek lagi di sini, apakah 7 itu posisinya sama dengan N plus 1. Kalau dia ternyata memang posisinya sama, N-nya tadi kan 6, N plus 1 adalah 7, berarti N plus 1 itu posisinya adalah sama dengan 7 ya. Berarti X itu ada, tetapi hanya berada di ruang sentinel, di ruang maya, di ruang yang sementara ini tadi. Artinya kalau nilai yang kita cari itu hanya berada di ruang sentinel, sama halnya atau artinya data itu tidak ditemukan atau tidak ada. Karena kita hanya mencari data itu dinyatakan ada kalau dia di antara elemen 1 sampai dengan N di dalam array. Tetapi kalau nilai yang dicari itu ternyata di elemen N plus 1, berarti dia tidak ditemukan atau data itu tidak ada dalam array. Nah itu logikanya atau algoritma cara carinya ya. Nah coba sekarang kita ke ini perintah codingnya. Di sini nama array-nya adalah array, kemudian elemennya ada 5. Ada variabel I, ada variabel X. Masukkan data yang akan dicari. Berarti nanti ketika kita akan cari, kita cocokkan dengan variabel X ya. X ini yang akan kita cari seperti tadi, bahwa
akan selalu ditambahkan ruang khusus setelah n ya. Nah, berarti di sini indeksnya akan mulai dari 0. Kalau tadi dari elemen ini mulai dari indeks itu sama saja. Yang penting kalau misalkan mulainya dari elemen 1 berakhir sampai dengan elemen berapa. Misalkan di sini ada 5 ya, berarti 1 sampai dengan 5. Tapi kalau mulai dari indeks 0, maka berakhir sampai dengan indeks keempat. 1, 2, 3, 4. Tergantung nilai yang ada di elemen itu ada berapa. Nah, di sini array namanya adalah array, datanya yang akan kita cari tersimpan dalam variabel array, elemennya ada 5, dimulai dari indeks 0 sampai dengan 4. Maka X yang nanti kita cari akan selalu kita tempatkan di posisi indeks kelima. Ini akan sama dengan X. Nah, ini adalah sentinelnya. Berarti di sini n-nya sama dengan posisi 4 karena di sini indeksnya sampai sama dengan 4 ya. Kemudian n plus 1-nya ini sama dengan 5. N plus 1 atau sama dengan sentinelnya ya. Di sini sentinel. Sentinel. Nah, kemudian di sini dimulai dari indeks ke 0. Dari mulai indeks ke 0. Di sini menggunakan perulangan while, yang mana perulangan while itu dia akan tetap berjalan jika syarat ini bernilai true. Tapi kalau syarat yang ada di sini bernilainya false, dia berhenti. Nah, syaratnya apa di sini? Dia akan dijalankan atau dia akan diulang selama nilai yang ada di dalam array masing-masing indeks itu nilainya tidak sama, posisinya tidak sama dengan yang ada dalam X. Di sini tidak sama dengan X. Nah, di sini akan kita cek ya nilainya, nilai dan posisinya. Kalau misalkan di sini posisi dan nilainya tidak sama dengan X, maka dia akan kalau misalkan di sini nilainya true ya, berarti syarat ini akan dikerjakan jika bernilai true. True-nya di sini kalau array-nya tidak sama dengan X, maka dia akan lanjutkan. Tetapi kalau misalkan di sini bernilai false, dia akan berhenti dan mengecek percabangan ini. Posisi X itu apakah sama dengan indeksnya kurang dari 5 atau tidak. Jadi nanti di sini pencarian nilainya dulu, di sini untuk mengecek nilainya. Nilai yang akan kita cari berarti nilai yang ada dalam X dengan masing-masing elemen. Kemudian di sini untuk mengecek posisinya, posisinya dia di sentinel atau di dalam array. Nah, di sini kalau misalkan ternyata nilainya sama, nilai yang ada dalam array ini tidak sama, maka dia lanjut. Tapi kalau misalkan nilainya sama, maka dia berhenti kan, karena while itu dia akan berhenti jika syaratnya bernilai false. Nah, kebetulan dia kalau true-nya apa? Kalau true-nya itu kalau nilainya tidak sama dengan X. Kalau nilainya sama dengan X, maka berarti dia di sini bernilai false. Pernyataan ini bernilai false ya. Kemudian karena false, maka dia akan ngecek di posisinya. Pada saat posisinya nanti di antara indeks 0 sampai dengan 4, maka dia data ditemukan. Tapi kalau tidak, maka dia datanya tidak ditemukan. Nah, sekarang kita cek satu persatu. Ini ya, kita cek satu-satu ya. Ini datanya tadi ada array 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini kita akan mencari X-nya berapa kira-kira. Array di indeks yang kelima ini kita berikan atau kita letakkan posisi X. Misalkan X kita akan mencari nilai 2 ya, 2. Nah, di sini kita cek mulai dari I sama dengan 0. I sama dengan 0, berarti di sini I sama dengan 0 nilainya berapa? Nilainya adalah 1 ya. I sama dengan 0. Di sini kita cek array 0 tidak sama dengan X. Nah, di sini nilai
X-nya berapa jadinya nih? Sekarang nilai indeks ke 0. Nilai indeks 0 nilainya adalah 1. Nilai 1 apakah tidak sama dengan X? X-nya tadi nilainya berapa? X yang dicari adalah 2. Salah, 2. 1 apakah tidak sama dengan 2? 1 tidak sama dengan, bentar ya, true. Karena true, maka dia akan kerjakan lagi. Di sini apa kerjakannya? I plus plus, berarti dia menuju indeks ke 2. I sama dengan 2. Kok 2 tuh? I sama dengan 1. I sama dengan 1. Di sini ada array indeks ke 1 apakah sama dengan X. Nah, di sini ini dulu. Sama dengan X atau tidak? Nah, kita cek di sini. Array indeks ke 1 nilainya berapa? Nilainya adalah 2 ya. Berarti di sini 2 apakah tidak sama dengan X-nya yang dicari adalah 2. 2 apakah tidak sama dengan 2? Maaf, ini salah kok jadi true. Ini false. Ini maaf, ini untuk yang indeks ke 0, array-nya adalah array 0 apakah tidak sama dengan X. Indeks ke 0 di sini nilainya adalah 1 ya. 1. X-nya yang dicari di sini adalah 2. Apakah di sini 1 tidak sama dengan 2? Di sini adalah true, nilainya benar. Di sini adalah true. True berarti ini tidak sama. Tidak sama. Artinya dia tidak sama karena kalau tadi kan saya tulis false, maksudnya angka ini tidak sama, tetapi pernyataan ini bahwa 1 itu benar tidak sama dengan 2, berarti benar. Pernyataan ini true, karena pernyataan ini true maka dia I++. Kemudian I++ nya sekarang I nya menjadi 1. Nah, di sini untuk indeks ke 1 apakah tidak sama dengan X? Indeks 1 nilainya berapa? Indeks 1 adalah 2. 2 apakah tidak sama dengan 2? False ya. 2 kok tidak sama dengan 2, berarti ini pernyataannya adalah false. Di sini kan nilainya untuk 2 tidak sama dengan 2, itu kan benar bahwa 2 itu sama dengan 2, berarti pernyataan ini kan tidak terpenuhi. Karena pernyataan ini tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan bukan I++, karena I++ di sini dia masih dalam perulangan while-nya. Nah, ini yang dia perintah sudah terpisah berada di bawahnya. Berarti dia menjalankan if yang ada di bawahnya, yaitu di sini if I kurang dari 5. Berarti kita cek I-nya itu berada di posisi indeks ke 1. 1 kurang dari 5. Benarkah? Posisi yang ditemukan itu 1 kurang dari 5, berarti benar ya bahwa nilai 2 itu ditemukan pada di posisi ke 1. Karena dia true, maka dia akan tampilkan apa? Data ketemu. Kemudian kita lanjut ke perulangan berikutnya. Enggak, karena di sini perulangannya dia kalau nilainya di sini true, dia lanjut. Pokoknya kalau untuk yang while dia akan diulang selama nilainya masih true. Tapi kalau misalkan dia di sini sudah bernilai false, maka dia tidak akan diulang ya, karena di sini sudah ketemu nilai false yang ada di indeks ke 1, maka dia akan berhenti. Artinya pencarian menggunakan Sentinel ini dia akan ditemukan di indeks ke 2 nilai yang dicari. Gimana kalau misalkan angka 2 ini nanti ada double atau ditemukan di indeks yang lainnya juga, misalkan di indeks keempat nilainya juga 2. Jadi di sistem ini, di metode ini dia tidak akan pernah cek, karena ketika dia nilainya sudah ditemukan atau nilai yang ada dalam array itu sudah sama dengan nilai yang dicari, berapapun nanti di belakang ada yang sama, nanti tetap dia akan berhenti. Berarti dia hanya ditemukan 1 kali. Kalau misalkan dia tidak ditemukan, maka data itu tidak ada. Berarti memang kalau misalkan tidak ditemukan, berarti dia akan mencari sampai dengan nilai elemen terakhir. Nah, ini saya
contohkan lagi X-nya sekarang yang tidak ada di sini. X-nya adalah 0 misalkan ya. Kita cek mulai dari I sama dengan 0. I sama dengan 0, kita cek di perulangannya. Array indeks 0 tidak sama dengan X. Nah, ini 0 nilainya berapa? 1. 1 apakah tidak sama dengan 0? Jawabannya 1 apakah tidak sama dengan 0? Tidak kan? Karena tidak, maka di sini true. Loh, tidak kok true? Iya, artinya gini loh. Jadi kalau misalkan nilainya di sini kan tidak sama, 1 itu memang tidak sama dengan 0. Memang benar, tapi ini nilai true false-nya ini kita ngeceknya dari syarat yang ada dalam perulangan ini. Karena perulangan ini dia akan jalankan ketika pernyataan ini true. Nah, di sini kan sudah ada tidaknya. Nilai yang ada dalam indeks jika tidak sama dengan X maka dia adalah true. Tapi kalau nilai yang ada dalam indeks itu sama dengan X maka dia false. Jadi true false-nya kita bukan mengecek dari sininya nilainya, tapi nilai dari syarat dari perulangannya, perulangan while. Berarti karena dia true maka ada I plus plus ya. Di sini I plus plus. Berarti sekarang I-nya menjadi 1. I sama dengan 1. Cek lagi array posisi 1 tidak sama dengan X. Nah, sekarang kita masukkan datanya. Array indeks 1 nilainya berapa? Nilainya adalah 2. Apakah tidak sama dengan X-nya yang dicari adalah 0? 2 tidak sama dengan 0. Berarti di sini memang tidak sama ya. Berarti pernyataannya di sini bernilai true atau false. Indeks array tidak sama dengan X. Berarti nilainya adalah true. Kemudian karena true di sini ada I plus plus. Sekarang I yang kedua. Array indeks 2 tidak sama dengan X. Nilainya berapa? Indeks kedua nilainya berapa? Indeks kedua 0, 1, 2, 3 ya. Nilainya 3. 3 tidak sama dengan 0 yang dicari. Berarti true. True. Karena true berarti dia plus plus lagi kan syaratnya masih memenuhi. Kan dia selama syaratnya masih memenuhi dia akan kerjakan lagi untuk perulangan berikutnya, yaitu I sama dengan 0, 1, 2, 3. 3. Sekarang array indeks yang ketiga apakah tidak sama dengan X. Di sini kita masukkan angkanya. Indeks ketiga berarti nilainya 4 ya. 4 tidak sama dengan 0. Benar atau enggak? Salah. Benar ya. Di sini pernyataannya di indeks ketiga tidak sama dengan X. Berarti di sini true. Karena true dia ada I plus plus lagi, I plus plus. Berarti sekarang I-nya indeks keempat. Cek lagi array pada indeks 4 apakah tidak sama tidak sama dengan posisi X. Nah, sekarang masukkan datanya lagi. Indeks 4 nilainya berapa? Nilainya 5. Tidak sama dengan 0. True lagi ya. True, karena dia tidak sama nilainya, berarti syaratnya terpenuhi. Maka ada I plus plus lagi. I plus plus. Kemudian di sini I sama dengan 5.
I sama dengan 5, apakah terpenuhi? Di sini masih ada terpenuhi. Karena apa? Di sini ada array indeks kelima ya. Di sini ada array, posisinya dia indeks ke-5. Nah, di sini dicek lagi. Array kelima tidak sama dengan X. Kita masukkan datanya. Array kelima berarti X dia sebagai sentinel kan, bahwa setiap X nanti akan kita simpan sementara di ini, di indeks ke-5 ini, di array kelima. Berarti sekarang di sini posisinya yang dicari indeks kelima kan sama dengan X. X-nya tadi yang dicari adalah 0, tidak sama dengan X yang dicari adalah 0 juga. Sebentar. Di sini 0. Array kelima tidak sama dengan X. Nilainya di sini 0 tidak sama dengan 0. Salah ya, karena 0 itu sama dengan 0. Berarti karena di sini salah. Kalau salah dia tidak plus tetapi menjalankan perintah yang if-nya yang berada di bawahnya. Berarti dicek di sini if I kurang dari 5, I kurang dari 5. Nah, di sini dicek I-nya berapa? I-nya sama dengan indeks kelima. I-nya indeks kelima di sini, berarti 5. I-nya nggak usah tulis lah ya, gini aja. 5 lebih kecil dari 5. 5 apakah lebih kecil dari 5? Tidak. Berarti di sini tidak sama dengan 5. Maaf, ini tidak false. Berarti 5 tidak lebih kecil dari 5, tetapi 5 itu sama dengan 5, maka di sini false. Karena false, maka di if ini dia tidak menjalankan perintah yang bernilai true, tapi menjalankan perintah yang ada di bawahnya else, yaitu menampilkan apa? Data tidak ditemukan. Ya, jadi di sini sudah mencari panjang kali lebar, tetapi data itu tidak ditemukan. Ya, artinya apa ya? Kalaupun memang data itu tidak ditemukan, ya sudah, ini data tidak ditemukan, tidak perlu mencari lagi di posisi sentinel atau bukan. Ya, tapi karena ini adalah metode sentinel, maka dia akan mengecek berada di posisi sentinel atau bukan. Nah, metode ini menurut saya kurang efektif dibandingkan dengan metode yang sekuensial yang pertama tadi, karena yang pertama tadi ketika data yang dicari itu ditemukan, misalkan data itu ada lebih dari satu yang sama, dia akan tetap akan tampilkan karena dia proses pengulangannya mulai dari elemen pertama sampai dengan elemen terakhir. Kemudian kalau sudah ketemu atau tidak ketemu, ya sudah, data itu langsung ditemukan atau tidak. Kalau yang ini data misalkan ditemukan dan datanya itu lebih dari satu, maka dia tetap akan hanya menampilkan satu saja, karena ketika dia ketemu langsung berhenti. Tetapi kalau misalkan data itu tidak ketemu, dia akan mencari sampai dengan terakhir di sentinel, dia bilang ditemukan di posisi sentinel, tapi pada saat di sentinel dia cek lagi posisinya tidak dalam array, maka dia bilang tidak ditemukan. Jadi seperti dua pencarian gitu ya, dua proses di sini. Nah, ini untuk metode yang sentinel. Nah, sekarang untuk metode yang ketiga, yaitu metode binary search atau pencarian bagi dua. Ini berbeda dengan pencarian sebelumnya. Kalau pencarian sebelumnya itu data yang akan kita cari bebas, boleh terurut, boleh tidak terurut. Tetapi khusus yang ini ada syaratnya. Khusus yang binary search di sini ada syaratnya, yaitu data sudah diurutkan. Baik itu diurutkan secara ascending maupun diurutkan secara descending. Nah, gimana kalau data yang diinputkan itu masih acak? Berarti tugas kita sebagai programmer nanti akan menyisipkan perintah
sorting terlebih dulu menggunakan salah satu metode yang pernah saya ajarkan di beberapa minggu yang lalu, misalkan menggunakan bubble sort, kemudian selection ataupun insert. Jadi metode itu dijalankan, kemudian baru kita menjalankan pencarian yang binary. Nah, jadi salah satu keuntungan data yang sudah diurutkan di sini yaitu memudahkan pencarian, yang dalam hal ini adalah pencarian bagi dua. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari di sini kita sudah sering mengurutkan ya untuk metode binary search. Contohnya adalah di kamus bahasa Inggris. Di kamus ini kita tidak membuka kamus tersebut dari halaman awal, tetapi kita langsung menemukan mencari ya. Kita langsung mencari pada bagian mana yang akan kita buka. Misalkan kita akan mencari kata yang dimulai dari huruf M, maka kita langsung mulai di lembar kesekian yang mulainya dari huruf M. Nah, di sini nanti untuk proses pengurutannya akan sangat berpengaruh ya. Kalau misalkan ascending atau descending, AZ atau ZA. Nah, ini akan sangat berpengaruh. Kenapa? Karena untuk proses pencariannya itu kalau ascending nanti akan berbeda, descending juga akan berbeda. Oke, di sini selanjutnya ada proses algoritmanya dari binary search atau pencarian bagi dua. Ini contoh array-nya. Ini masih menggunakan array. Ini contoh datanya. Di sini sudah terurut ya secara descending dari besar ke kecil. Di sini namanya pencarian bagi dua. Jadi prosesnya akan kita bagi menjadi dua posisi, yaitu posisi kiri dan posisi kanan. Nah, posisi kiri dan kanan itu ditentukan dari proses yang ini saya akan jelaskan. Di sini mulai dari indeks atau elemen itu sama saja. Kebetulan di sini saya mulai dari indeks ya, bukan nilainya tapi indeks atau elemennya. Di sini elemen 1 sampai dengan elemen ke-8 ya. Kalau indeks berarti indeks ke 0 sampai dengan indeks ke 7, sama saja. Nah, di sini ada saya tambahkan variabel yang namanya variabel IA dan ada yang namanya variabel IP. Variabelnya sebenarnya bebas, terserah teman-teman nanti akan memberikan variabel apa. Nah, di sini saya contohkan ada variabel IA, dia nilainya adalah posisinya. Posisi 1, IP adalah posisi terakhir, posisi N. Kalau indeksnya 0 berarti IA adalah 0, kemudian IP-nya adalah 7. Tapi kalau elemen berarti IA-nya adalah 1, IP-nya adalah 8 ya. Nah, di sini misalkan kita akan mencari nilai 18. 18 itu nanti akan kita save atau akan kita simpan, kita masukkan ke dalam variabel X. Langkah yang pertama kita tulis dulu di sini untuk menentukan titik tengah. Di sini ada variabel IA, nilainya adalah 1, posisinya adalah 1, IP adalah posisi 8. Kemudian kita tentukan titik tengahnya dulu. Titik tengahnya di sini dengan variabel K. Untuk mencari titik tengah, rumusnya adalah IA tambah IP bagi 2. Berarti IA tadi posisi 1 tambah posisi 8 dibagi 2. Ketemunya adalah 4,5 harusnya ya. Tetapi kita pakai nilai yang bulatnya. Untuk yang pecahannya kita tidak pakai. Nah, di sini berarti K-nya ada di elemen 4. Kalau sudah ketemu di elemen 4, maka kita bisa membagi 2. Dengan tadi pencarian bagi 2, maka kita akan bagi 2. Untuk yang titik tengahnya adalah K, maka yang sebelah kirinya K yang dimulai dari elemen 1 sampai dengan 3, maka ini adalah posisi kiri. Kemudian yang dimulai dari elemen kelima sampai terakhir ini adalah elemen ke kanan. Nah, di sini untuk posisi kiri dimulai dari 1 sampai mana? Sampainya kalau kita bicara, kita lihat datanya, kita enak ya, berarti 1 sampai dengan 3. Tapi kalau di coding nanti bahasanya akan berbeda. Di sini berarti mulai dari 1 sampai dengan K-1. Ini K-1 kan jadi 3 ya, berarti kiri itu dimulai dari elemen pertama dan diakhiri sampai dengan tengah -1. Kemudian untuk posisi kanan, kalau di coding nanti bicaranya adalah
untuk posisi kanan dimulai dari K plus 1 sampai dengan elemen terakhir, sampai dengan elemen ke N. Nah, langkah yang kedua, ini langkah yang pertama sudah ketemu titik tengah. Kemudian langkah yang kedua, kita akan cocokkan nilainya. Yang dicari di sini nilainya berapa tadi? Ini yang dicari adalah X ya, nilainya adalah 18. Ini tadi kan nilainya 18 ya. 18 di sini X-nya 18. Kita cocokkan selalu dengan titik tengah, yaitu di posisi K. Di sini apakah sama? X-nya yang dicari berapa? 18. K-nya nilainya berapa? 18. Ternyata sama. Oke, kalau sama berarti data yang dicari atau nilai 18 itu ditemukan di posisi K. K itu di mana? Di posisi elemen 4. Selesai, berhenti. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada 18-nya itu 3 atau data yang sama yang dengan kita cari itu ada 3 data, maka yang ditemukan tetap hanya 1. Jadi sama dengan metode yang sentinel tadi. Kalaupun datanya ada yang lebih dari 1 yang dicari, tetap dia hanya menampilkan 1 yang sama dengan titik tengah atau posisi K. Kemudian contoh yang selanjutnya di sini nilainya adalah 16. Yang dicari adalah 16. Berarti posisinya kita cocokkan dengan K ya. Langkahnya sama persis dengan yang tadi, yaitu membagi 2 terlebih dulu, yaitu IA-nya di posisi 1, IP posisi 8 untuk mencari K, yaitu IA tambah IP bagi 2, ketemunya di sini 9 dibagi 2 4,5. Jadi kita ambil bulatnya di sini adalah K. Di sini cocokkan. Nilai yang dicari adalah ini bukan 18 tapi yang dicari adalah 16. 16 di sini apakah sama dengan posisi K? Nilainya K-nya berapa? Ternyata 18. Ternyata dia tidak sama. Karena tidak sama, nah di sini akan menentukan kemana posisi yang harus kita cari. Nah, seperti tadi yang saya bilang, untuk pengurutan ascending atau descending itu nanti prosesnya akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena untuk menentukan posisi kanan atau kiri. Nah, kebetulan contoh yang ada di sini adalah pengurutan data descending dari kecil ke besar. Sehingga pengecekan berikutnya, kalau nilai yang dicari itu tidak sama dengan titik tengah, maka harus ada pengecekan yang kedua, yaitu apakah elemen 4 itu nilainya lebih besar dari 16 yang dicari. Nah, ini yang dicari. Ini nilai yang ada di K. Nilai K-nya berapa? 18. Apakah 16 ini lebih besar dari ini apa yang dicari itu lebih besar dari nilai tengah atau K? Di sini nilai K-nya kan 18. Ternyata di sini yang dicari 16. Berarti 18 itu lebih besar dari nilai yang dicari. Berarti yang dicari kan lebih kecil. Karena nilai yang dicari lebih kecil, otomatis kita mencarinya akan ke posisi sebelah kanan. Nggak mungkin ke sebelah kiri, pasti tidak akan ditemukan karena 16 itu posisinya lebih kecil dari nilai yang ada di titik tengah. Nah, kalau misalkan pengurutan datanya di sini secara ascending, nanti akan kebalik. Berarti 16 itu lebih kecil dari 18 sehingga dia harus mencari ke sebelah kiri. Kenapa tadi saya bilang bahwa data yang ascending descending itu akan mempengaruhi prosesnya ya. Nah, di sini pengaruh prosesnya. Nah, karena pengurutan datanya secara descending, maka 16 itu lebih kecil dari posisi K, sehingga kita putuskan untuk mencari ke sebelah kanan. Berarti kita abaikan dulu yang sebelah kiri, kita fokus ke sini. Nah, karena kita fokus ke sebelah kanan, kita prosesnya mulai dari langkah 1 lagi, yaitu mencari titik tengah, yaitu kita mulai ada variabel IA, ada variabel IB. Nah, sekarang IA-nya bukan lagi mulai dari 1, jadi IA sama dengan K plus 1. K-nya tadi posisinya berapa? K-nya posisi keempat, plus 1 jadi 5. Berarti IA-nya ada di sini. IA yaitu posisi 5, di sini IB. IPW sama dengan ini ya, elemen yang terakhir. Kemudian sebelah kanannya di sini IA-nya elemen ke-5, kemudian IP-nya elemen ke-8. Kemudian untuk mencari K ditambahkan dibagi 2 ya. Di sini ketemunya nilai bulatnya adalah posisi ke-6. Kita
kita cocokkan lagi. Nilai yang dicari tadi 16 kan di variabel X. Nah, di sini variabel K-nya nilainya berapa? Ternyata 13. 13 itu tidak sama dengan 16. Yang dicari padahal 16. Berarti ini tidak ketemu. Kalau tidak ketemu, cek lagi yang kedua. Pengecekan yang kedua ini. Posisi ke-6 nilainya berapa? 13. 6 ini adalah posisi K. 13 lebih besar dari 16? Tidak. Artinya 16 itu yang dicari nilainya lebih besar dari nilai yang ada di posisi K. Maka kita putuskan ke kanan atau ke kiri. Karena descending, maka 13 itu lebih kecil dari yang dicari, atau yang dicari itu lebih besar dari nilai titik tengah. Maka kita putuskan ke sebelah kiri. Berarti kita konsen ke sebelah kiri. Yang ini abaikan dulu. Nah, kita proses selanjutnya kita cari lagi IA IB-nya. Nah, di sini proses untuk IA dan IB-nya. IA posisi 5, IB juga posisi 5. Kalau tidak kelihatan seperti yang tadi, berarti IA-nya sama penjumlahannya. Berarti IA IB-nya dimulai IA-nya dari mulai 5, IB-nya K-1. Berarti tetap posisinya 5 ya. 5 dan 5. Berarti IA 5, IB-nya juga 5. Berarti dibagi pun juga ketemunya 5. Berarti di sini juga titik tengahnya. Ini K. Kemudian K posisi kelima. Di sini nilai X yang dicari. Ini nilainya berapa? 16. Oh, 16. Berarti data itu ditemukan di posisi ke-5. Gimana kalau sudah terakhir seperti ini tapi data itu tidak sama? Ya, data tidak ditemukan. Nah, metode ini juga kurang efektif karena pertama harus urutkan dulu. Kemudian yang kedua, kita harus tahu posisi kanan atau ascending atau descendingnya dulu, karena nanti akan mempengaruhi proses pencarian berikutnya, ke kanan atau ke kiri. Kemudian kelemahan yang selanjutnya, ketika datanya banyak, ini akan membutuhkan pemrosesan menjadi lebih lambat, menjadi lebih lama lagi. Sudah banyak tetapi data itu tidak ada. Nah, ini prosesnya akan makin panjang. Nah, ini contoh lain yang tidak ditemukan ya. Misalkan di sini nilai X-nya adalah 100. 100 prosesnya sama dengan yang tadi. Ini nilai K. Ternyata nilai titik tengah itu tidak sama dengan nilai X yang dicari. Karena 100 lebih besar dari K, maka kita pastikan ke kiri karena ini adalah descending. Kemudian sebelah kiri kita tentukan lagi titik tengahnya ya. Berarti ada IA, ada IB. IA dimulai dari elemen pertama, IB diakhiri dengan K-1. Berarti sekarang konsen ke sebelah kiri. Ini IA-nya elemen 1, IB-nya elemen 3, titik tengahnya berarti di posisi 2. Nah, di posisi 2 berarti sekarang ada kanan, ada kiri. Titik tengahnya di sini nilainya adalah 76, padahal yang kita cari adalah 100. 76 tidak sama dengan 100. Kemudian pengecekan berikutnya, 100 itu ternyata lebih besar dari titik tengah, berarti dia lakukan ke sebelah kiri. Nah, karena ke sebelah kiri, maka IA-nya 1, IB-nya juga sampai K-1, berarti tetap posisi elemen 1. IA dan IB sekarang di sini posisinya di elemen 1, titik tengahnya di sini juga elemen 1 karena hanya tinggal satu-satunya. Kita cocokkan, X-nya tadi yang dicari adalah 100, elemen yang K-nya sekarang 81. Data itu tidak sama. Kalau tidak sama, di sini cek lagi kan, ternyata kanan kirinya sudah habis, berarti nggak ada. Berarti kalau memang sampai dengan elemen terakhir posisi K di posisi IA sama dengan IB dan data itu tidak ada, maka data itu ya memang tidak ditemukan. Berarti data itu sudah nggak ada, yang data yang akan kita cari nggak ada atau tidak ditemukan. Berarti prosesnya berhenti. Nah, sekarang kita ke codingnya. Di sini array-nya ada 5 elemen, kemudian yang dicari, ini variabel yang dicari, kemudian nilai yang dalam array di sini kebetulan sudah urut. Kalau belum urut berarti kita harus menyisipkan coding untuk sorting ya. Ini kebetulan sudah urut secara ascending ya, ascending. Kemudian di sini ada variabel
IA. Nah, ini saya bedakan variabelnya. Ini adalah K, ini IP. Kita masukkan dulu nilai yang akan dicari. Berarti tadi nilai yang dicari tadi dengan X ya. Nah, di sini ada IA. Kalau tadi IA-nya mulai dari elemen 1 sampai dengan elemen kesekian, 8 ya. Nah, ini IA-nya dimulai dari 0. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Kalau mulai dari 1 berarti sampai dengan 5. Kemudian untuk IP-nya berakhir sampai dengan 4. Kemudian selanjutnya di sini dia akan ulang sampai IA lebih kecil sama dengan IP. Artinya apa? IA sama dengan IP itu posisinya sama. Jadi benar-benar posisinya itu tinggal satu elemen saja. Di sini IA lebih kecil sama dengan IP. Jadi benar-benar tinggal satu elemen saja yang tersisa. Nah, di sini pada saat elemennya di sini untuk elemen IA dan IP-nya itu sudah sama, yaitu dengan titik tengah. Nah, misalkan di sini adalah sama dengan titik tengahnya ya. Berarti di sini untuk IA sama IB, di sini kita cari K-nya. Ini titik tengahnya adalah K. K itu tadi dapatnya dari IA ditambah IB dibagi 2. Jika yang dicari lebih besar dari titik tengah, maka dia akan mencari ke sebelah kanan karena ini adalah ascending. Nah, ini untuk posisi kanan. Kanan itu bilangnya tadi gimana? Posisinya adalah dari K plus 1 sampai dengan terakhir. Karena plus 1-nya itu adalah mulai dari IA. IA-nya itu dimulai dari titik tengah plus 1. Ya, titik setengah plus 1 berarti dia mulai ke sebelah kanan. Tetapi kalau yang dicari itu ternyata lebih kecil dari titik tengah, maka dia akan mencari ke sebelah kiri karena ini ascending. Berarti untuk bilang sebelah kiri itu IP-nya diakhiri sampai dengan titik tengah min 1. Nah, kalau selain IA sama IB atau posisi kanan dan ini adalah posisi kiri, maka di sini adalah posisi dia sendiri atau titik tengah. Berarti dia dikembalikan untuk menuju ke posisi tengah itu dari mana? Dari IA-nya adalah dari posisi kiri plus 1. Ini tadi kiri. Kok tahu kiri? Ya karena di sini kan ada last sama dengan mid min 1. Berarti dia kembalikan ke titik tengah lagi. Ini sama dengan K ya. Ini adalah posisi K-nya. Kemudian di sini, ini kalau misalkan perulangan ini terpenuhi atau dia akan dikerjakan bernilai true dia akan kerjakan ini perulangan yang while ini. Tapi kalau dia bernilai false, dia sudah berhenti, syarat ini sudah false atau dia berhenti, berarti ketika berhenti nilainya itu akan kita cocokkan. Nilai yang ada dalam X tadi, nilai yang ada dalam cari tadi yang kita cari, nilainya sama dengan K atau tidak. Kalau nilainya sama, maka data itu ditemukan. Tetapi kalau nilainya tidak sama, data itu tidak ditemukan. Nah, coding ini prosesnya jalannya sama persis dengan algoritma yang tadi saya jelaskan. Proses untuk pembagian kanan kiri dan mencocokkan dengan posisi yang ada di K. Ya, ini untuk metode searching saya berikan 3 metode ya. Mungkin ada metode yang lain, nanti silahkan dieksplor sendiri. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat, semoga bisa membantu untuk belajar mandiri lagi di rumah selain di kelas dan di praktikum ya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.